Salam dalam kasih Tuhan, salam sejahtera untuk pemirsa Hope Channel dimanapun saudara-saudari berada. Sebuah sukacita pada kesempatan ini kita berjumpa dalam suasana hati yang tentunya bahagia di dalam Tuhan. Dan renungan pada saat ini berjudul Keluarga Bahagia di dalam Tuhan. Pemirsa yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, masing-masing kita tentu merindukan, menginginkan untuk berbahagia. Berbahagia dalam arti mendapatkan jaminan dari Tuhan sendiri. Dan untuk itu firman Tuhan yaitu pada saat ini diberi judul Keluarga Bahagia di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat memiliki akan predikat sebagai keluarga yang bahagia di dalam Tuhan? Kesempatan ini kita akan mengikuti lebih terperinci tentang tips, tentang rahasia, boleh dikatakan tentang resep rohani, tentunya dari firman Tuhan, dari Alkitab. Arti menjadi keluarga bahagia di dalam Tuhan. Ada 10 poin, 10 tips yang dikenal sebagai keluarga yang berbahagia. Keluarga yang dimana merasakan bahwa keluarganya, pernikahannya, bahkan boleh jadi rumah tangganya adalah disebut dengan sebuah pernikahan, sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang bahagia. Kita akan melihat dari poin 1 hingga poin yang ke-10 tentang keluarga bahagia. Yang pertama, jangan marah pada waktu yang sama. Ada tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Pemirsa, menjadi seorang penurut Allah adalah seorang yang senantiasa menjadi orang yang baik, orang yang lembut, orang yang panjang sabar, orang yang mengasihi. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan Allah kita memiliki karakter yang demikian. Allah yang kasih. Dan tentunya seperti poin tips, resep daripada pelajaran kita firman pada saat ini. Poin yang pertama, jangan marah pada waktu yang sama. Saudaraku lihat, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Di waktu yang sama kita marah bisa bertubi-tubi. Contohnya di dalam kendaraan, ketika kita sedang mengemudikan kendaraan. Dan di dalam kendaraan itu ada keluarga kita, ada anak-anak, ada orang tua, dan juga boleh jadi ada pasangan hidup kita. Terjadi hal yang tidak menginginkan hati kita di perjalanan. Boleh jadi oleh pengendara yang lain, ataupun pengguna jalan yang lain. Kita kesal, bahkan kita marah. Kata-kata yang keluar dari bibir kita didengarkan oleh orang-orang yang ada duduk bersama kita dalam kendaraan atau dalam mobil tersebut. Pasti hal yang sama. Kemarahan itu bukan kita tunjukkan kepada pengendara atau pengguna jalan yang ada di luar sana yang tidak mendengarkan. Tetapi kita pun marah kepada orang-orang yang ada duduk sekitar kita di dalam kendaraan. Jangan marah pada waktu yang sama. Pemirsa yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, itu poin yang pertama. Sekarang kita akan lanjut kepada poin yang kedua. Tips atau resep yang kedua tentang sebuah rumah tangga keluarga yang bahagia. Poin yang kedua, firman Tuhan ada tertulis di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima, kita bacakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Firman Tuhan ada tertulis, berbahagia orang yang lemah lembut. Saudaraku, tips ataupun poin yang kedua adalah jangan berteriak pada waktu yang sama, kecuali rumah kebakaran. Pemirsa yang dikasih dalam Tuhan, kalau terjadi kebakaran di rumah, boleh saja saudara berteriak, supaya tetangga mendengar, supaya orang yang lain mendengar untuk datang memberikan pertolongan. Tetapi ketika kita ada di rumah, jangan kita dengan nada suara, volume suara yang begitu tinggi, seakan-akan berteriak kepada pasangan hidup kita, kepada anak kita, kepada orang yang ada seisi rumah kita.
kehidupan keluarga, rumah tangga, ataupun pernikahan yang bahagia adalah orang yang tidak untuk mau melakukan berteriak kepada orang yang disayanginya di sekitarnya. Poin yang ketiga, daripada 10 tips rumah tangga, keluarga, atau pernikahan yang bahagia. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32, demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pemirsa Hope Channel yang dikasihi dalam Tuhan, orang sabar, orang yang menguasai diri. Poin yang ketiga di sini yang dimaksud adalah kalau bertengkar, cobalah mengalah untuk menang. Saudara terkasih, luar biasa firman Tuhan memberikan prinsip secara rohani bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, saudaraku. Bahkan orang yang menguasai diri dikatakan dia melebihi orang yang merebut kota. Saudara, seorang pahlawan, seorang yang menaklukkan sebuah kota adalah seorang yang disegani, yang dihormati. Tapi orang itu dikenal itu orang yang sabar dan menguasai diri. Melebihi hal itu. Poin yang ketiga adalah apa, saudaraku? Kalau bertengkar, cobalah mengalah untuk menang. Selanjutnya, poin yang keempat. Poin yang keempat adalah ada tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 dan 35. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku pemirsa yang dikasihi, poin yang keempat adalah tegurlah pasangan Anda dengan apa? Dengan kasih. Kalau ada hal kesalahan, ada hal yang kurang dianggap setujui oleh pemikiran kita, berikan teguran tetapi dengan nada kasih, dengan perasaan kasih. Karena prinsip firman Tuhan katakan, biar orang lain mengenal engkau adalah murid-murid Tuhan yang saling mengasihi. Poin yang kelima, kita masuk sekarang kepada poin yang kelima. Poin yang kelima adalah ada tertulis firman Tuhan di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-6. Amsal 16 ayat yang ke-6, saya rindu untuk bacakan kepada pemirsa yang dikasihi. Demikian firman Tuhan, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Pemirsa yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pemirsa Hope Channel, bahwa firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-6. Dengan kasih, dengan kesetiaan, kesalahan diampuni. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Poin yang kelima yang dimaksud di sini adalah lupakanlah kesalahan masa lalu. Ya. Lupakanlah kesalahan masa lalu. Kita lanjut untuk tips ataupun resep daripada keluarga, rumah tangga, pernikahan yang bahagia. Poin yang selanjutnya adalah poin yang ke-6. Firman Tuhan saya rindu untuk kita buka baca dalam Kidung Agung pasal 3 ayat 1 dan 2. Kidung Agung pasal 3 ayat pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Kucari dia jantung hatiku. Kucari tapi tak kutemui dia. Artinya apa saudaraku? Firman Tuhan ini memberikan tips yang ke-6 adalah boleh melupakan yang lain, tetapi jangan melupakan pasangan engkau, pasanganmu. Luar biasa syair dari kitab Kidung Agung pasal 3 ayat 1 dan 2. Mencari pasangan hidupnya, baik di dalam rumah,
di luar rumah, dia teringat selalu. Ketika dia ada di dalam rumah, tentu dia ingat akan pasangan hidupnya. Dia ingat akan keluarganya yang dikasihinya, yang dicintainya. Ketika dia pergi dalam perjalanan, dia keluar rumah, dia selalu ingat untuk hidup setia dengan pasangan hidupnya, dengan orang yang dikasihinya. Pemirsa Hope Channel, itulah poin yang ke-6. Kita lanjut untuk poin yang ke-7. Poin yang ke-7, tips untuk rumah tangga bahagia. Firman Tuhan ada tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 dan 27. Efesus 4 ayat 26 dan 27, demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pemirsa yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, poin yang ke-7 yang dimaksud dari tips rumah tangga, keluarga dan pernikahan yang bahagia adalah jangan menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Artinya jangan dendam. Dendam yang berkepanjangan. Ketika selesai pembicaraan, saling memaafkan, jangan nanti minggu depan, bulan depan, atau waktu ke depan, selalu diungkit-ungkit lagi. Saya masih ingat tahun sekian kau buat kesalahan ini. Saya ingat waktu itu di tempat ini kamu buat kesalahan. Berarti kita masih menyimpan amarah. Dan itu sudah melewati matahari terbenam untuk kesekian kalinya. Firman Tuhan mengingatkan pemirsa Hope Channel, saudaraku dan saya. Poin yang ke-7, jangan menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Pemirsa Hope Channel yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana dengan poin yang ke-8? Mari kita buka Alkitab. Poin yang ke-8, firman Tuhan ada tertulis dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 1, 2, 3 dan ayat yang ke-4. Kidung Agung pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Ayat 1. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Ini adalah kata-kata mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Ayat 2, gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Artinya ini pujian-pujian yang positif, ya, gigi yang begitu rapi dan bersih. Ayat yang ketiga, bagaikan seutas pita kirimisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Luar biasa pujian, ya, yang sangat bermakna. Lehermu seperti menara Daud dibangun untuk menyimpan senjata, dan seterusnya. Pemirsa Hope Channel yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, poin yang ke-8 yang kita dapatkan dalam tips pernikahan, tips rumah tangga, tips keluarga yang bahagia di sini, yang dimaksud adalah seringlah memberikan pujian kepada pasangan Anda. Berikan pujian dengan hati yang tulus. Berikan pujian dengan hati yang tentu cinta. Berikan pujian karena merasakan akan kasih sayang yang bersama dengan pasanganmu. Berikan pujian untuk keluargamu. Berikan pujian untuk anak-anakmu. Berikan pujian untuk orang tuamu. Berikan pujian untuk mertuamu. Berikan pujian untuk kakak beradik dalam kasih sayang dalam rumah tangga engkau. Berikan pujian untuk sesama rumahmu ketika melakukan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan di dalam keluargamu. Itulah poin yang ke-8. Tips yang selanjutnya adalah poin yang ke-9 atau tips yang ke-9 tentang pernikahan, rumah tangga, keluarga yang bahagia. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, saya rindu untuk bacakan kepada pemirsa Hope Channel. Nats firman Tuhan ada tertulis dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pemirsa Hope Channel, sungguh luar biasa. Firman Tuhan memberikan landasan Alkitabiah, landasan firman Tuhan bagi saudaraku dan saya sebagai rumah tangga, keluarga dan pernikahan. Yaitu apa saudaraku? Firman Tuhan memberikan poin yaitu bersedia mengakui kesalahan. Poin yang ke-9 adalah bersedia
mengakui kesalahan. Kalau engkau berbuat sebuah yang salah, jangan berdalih, jangan membuat alasan-alasan yang memperuncing akan kemarahan yang sangat, yang memperuncing akan kecurigaan yang sangat, dan memperuncing akan sikap harmonis yang diganggu dengan sikap tidak harmonis. Tetapi bersedia mengakui kesalahan, maka tentu akan terjadi hati yang tentram, maka akan tentu hati yang damai, maka tentu akan terjadi hati yang mengakui bahwa kesalahan itu perlu untuk dirubah, untuk dilakukan hal yang lebih benar di waktu-waktu yang selanjutnya. Bersedia mengakui kesalahan. Poin yang ke-10 atau poin yang terakhir dari 10 tips pernikahan rumah tangga keluarga yang bahagia. Firman Tuhan ada tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-9. Saya ingin bacakan Matius pasal 5 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sungguh luar biasa saudaraku, firman Tuhan ada tertulis. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka disebut predikat, disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya, di poin yang ke-10 dari tips pernikahan rumah tangga keluarga yang bahagia ini, artinya, dalam pertengkaran, yang paling banyak berbicara dialah yang salah. Lihat saudaraku, dalam pertengkaran, yang paling banyak berbicara dialah yang salah. Artinya, jadilah para pendengar yang baik. Jadilah orang yang suka mendengar. Boleh untuk berbicara, tetapi jangan terlalu lebih banyak berbicara. Lebih bagus adalah menjadi orang yang lebih banyak untuk mendengarkan daripada menjadi orang yang lebih banyak untuk berbicara. Pemirsa Hope Channel yang dikasih dalam Tuhan, 10 tips, 10 resep Alkitabiah dari firman Tuhan tentang arti daripada pernikahan, tentang arti daripada rumah tangga, tentang arti daripada keluarga bahagia. Pekebaran renungan firman pada saat ini, yaitu 10 poin. Saya ingin ulangi dalam kesimpulan 10 poin ini untuk disampaikan kepada pemirsa Hope Channel dalam sebuah sukacita. Poin yang pertama tadi, jangan marah pada waktu yang sama. Efesus 5 ayat yang ke-1. Poin yang kedua, jangan berteriak pada waktu yang sama kecuali rumah kebakaran. Injil Matius 5 ayat yang ke-5. Poin yang ketiga, kalau bertengkar, cobalah mengalah untuk menang. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Poin yang keempat, tegurlah pasangan Anda dengan kasih. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Poin yang kelima, lupakanlah kesalahan masa lalu. Amsal pasal 16 ayat yang ke-6. Poin yang ke-6, boleh melupakan yang lain, tapi jangan melupakan pasanganmu. Kidung Agung pasal 3 ayat 1 dan 6. Poin yang ke-7, jangan menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Poin yang ke-8, seringlah memberikan pujian kepada pasangan Anda. Kidung Agung pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Poin yang ke-9, bersedia mengakui kesalahan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Dan poin yang ke-10, sebagaimana poin yang terakhir adalah dalam pertengkaran, yang paling banyak bicara dialah yang salah. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Artinya menjadi pendengar yang lebih baik. Pemirsa Hope Channel, dengan pertolongan Tuhan, dengan satu pengharapan renungan pekebaran firman yang kita dengar pada saat ini, akan membuka pikiran kita, akan membuka mata rohani kita tentang arti menjadi seorang yang berbahagia dalam pernikahannya, dalam rumah tangganya, tentu di dalam keluarganya. Menjadi seorang yang senantiasa mau menghargai bahwa ternyata pernikahan, rumah tangga, ataupun keluarga yang bahagia adalah memiliki akan 10 hal yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan Allah memberkati para pemirsa Hope Channel dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati. Amin.